Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu wajib. Setelah itu hidupin loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari gue. Oke guys, enjoy. Halo Rick. Halo, Oi, Del, kedengeran nggak suara gue? dengeran. Apa Tuh, kabar, Kejo? baik baik. Lu apa kabar lu? Baik, Jo. Kok lu nggak gini? Nggak lu. Oke. Lu landscape dong, Rick. Landscape ya? Lihat. Landscape aja gini ya. Yo, Gue sambil depan laptop. lu lagi ngapain lagi kerja nih? Hah? Lagi kerja. Iya, sambil kerja dikit-dikit lah. Oh, lagi sibuk dong nih. Sibuk tapi nggak ada job. Gimana kabar nih? Corona, men. Kabar gimana? Hah? Kabar lu gimana nih? Sehat. Oi, mantap. Ya gimana, Jo? Ya, sehat lah. Puji Tuhan. Rumah di Bali masih nggak? Masih, Yang di situ yang di mana, apa namanya? Padang Bakti ya? Padang Sambian. Iya, Padang. Wih, Ya, lu rumahnya nggak pernah Bakti, ke Bali Bakti. ngomong gitu? Kok Satya Bakti, men? Ya, Bakti. Enggak, di Padang Sambian. Iya, tapi kan nama perumahannya Setia Bakti kan? Bukan, rumahnya kan penampakan. Gunung Ada Yang Kasa sih. dulu ada ke rumahmu tuh. Iya, itu rumah gue yang situ, emang situ kan rumahnya. Nggak pindah-pindah, masih yang itu. Ya, penamparan, bener penamparan. Cuman rumahnya apa sih namanya? Rumahnya, maksud rumah, ya rumah itu, penampakan itu, daerah situ. Kayak lu maksud lu gimana sih? Lu ya lama banget kita Masih nggak inget ketemu. Masih ingat kalau jemput ke rumah naik sepeda kalau Lu masih inget gak kita kecelakaan waktu SMP? bertiga sama Ridwan ya. Iya. Banget. Zaman-zaman Natal banget masih SMP bawa motor. Zaman bengal. Iya. Motor di modif racing. Masih MX, masih ingat kalau MX? Masih lah. Gila zaman berapa tahun tuh Rick? Udah 10 tahun kali ya? Hah? Udah 10 tahunan kali itu ya? Zaman SMP? Udah SMP berarti 14 2000 berapa sih sampai kita? Aduh, gak tau lah, gue lupa. 2010-an kayak nggak salah. 10 apa 19? 2010-an ya kayaknya ya. Ya 2010-an kayaknya. Udah lama banget tuh. Udah ya hampir gini lah, 10 tahunan lah. Harapan Nusantara. Lu di Jakarta udah berapa tahun? Dari lu SMP kan pindah? Dari SMP kelas 3 kan? SMP kelas 3 kan lu pindah ke Jakarta. Terus adik lu Iya, di Bali gimana, Rik? Yang cewek? Hah? Kenapa? Adik lu yang Bali di cewek itu gimana kabarnya? Sekarang di Jakarta juga dia. Oh, di Jakarta juga. Udah di Bali berarti udah nggak ada siapa dong? Di Bali tinggal nenek gue aja. Tuh. Oh, mama lu? Di Jakarta juga sekarang. Oh, Jakarta juga mama lu sekarang. Jakarta juga. Oh, berarti semua udah di Jakarta dong ya? Udah ngumpul semua. Lu Jakarta di mananya kalau sekarang kalau? Gue masih gini numpang di rumah saudara di Bekasi gue, cuman kerja di Jakarta. Kerja di mana sekarang? Kerja gue di ITC Oksimas. Di mana? ITC Oksimas. Di sana. Ya, iseng-iseng. Udah berapa lama gak? Baru kerja di sana. Kemarin kan gue sempat pulang ke Bali kan, karena nggak ada kerjaan di sini. Terus gue balik lagi ke sini. Pas balik ke sini ya kebetulan ditawarin kerjaan gitu kan. Di sana lagi butuh editor kan. Ya lumayan lah. Gue ambil habis itu. Gitu. Kalau ngedit juga kalau? Iya, ngedit juga sih. Ya iseng-iseng lah. Hobi yang menghasilkan duit.
Kenapa pengen jadi YouTuber kok? Sebenarnya sih gak pengen jadi YouTuber sih, Rick. Cuman gue emang hobi gue kan emang ngomong. Terus kebetulan juga gue orangnya emang dari kecil kan juga udah pengen ke entertain kan gitu. Pas ada kebetulan Nah, emang ada kesempatan di platform yang YouTube-nya, penting ya udahlah, dikembangin aja lah gitu. yang penting yang penting seriusin aja. Iya, yang penting tekun. Cuman ya gue itunya jeleknya, Rick. Gue tuh orangnya mut-mutan gitu. Kalau bikin konten tuh mut-mutan, ya makanya kayak agak Harus terhambat. Jadi nggak harus konsisten. konsisten, sehari Iya. 2 video minimal. Iya makanya itu, makanya gue nggak konsisten kan, jadi kayak lama banget perkembangan YouTube gue. Cuma ya gue nggak ngincar itu sih, nggak ngincar duit, nggak ngincar apa, cuman kayak hobi doang gitu loh. Iya, ya sama aja kayak usaha lah, harus konsisten kan. Iya bener. Wih, lu usaha lu gimana nih, Rick? Kan sekarang ini Hah? usaha lu gimana yang offline, karena kan lagi wabah virus nih. Dampaknya keras banget nggak? Ya begitulah. Kita catering nikahan, tapi nikahan udah nggak dibolehin lagi kan, nikahan skala besar. Nah kita Skala catering yang nikahan buat 1.000 tamu, 2.000 tamu. Nah jadi sekarang udah nggak ada job itu lagi. udah kosong ya. Berarti wedding kan soalnya kan dilarang kan, soalnya kan sama pemerintah. Jadi wedding pada diundur, terus ada yang cancel, Iya, ada soalnya kan yang ngecilin jumlah tamu. iya soalnya kan pada belum tahu nih kepastian selesainya kapan. Iya diundurnya juga nggak tahu sampai kapan kan. Jadi nggak ada pemasukan. Wih, lumayan banget ya. Gue apa terbaliknya gitu. Rasanya, Rick. Iya kok langsung kebalik tuh, langsung kayak ditampar sama sama meteor. Makanya gue kayak itu ngebahas itu sih, Rick, tentang masa kayak kan sukses di masa muda nih. Dulu kan orang gue bilang kan, ya lu masih muda tapi udah oke lah, lu punya punya bisnis catering, Amin. punya catering yang lu bangun dari nol. Gue tahu lu bangun dari nol dan sekarang udah cukup lumayan oke. Kan banyak banget tuh yang ngikutin lu gitu. Makanya gue mau Amin. ngebahas lu pas ngebikin punya punya ide untuk ngebikin ini tuh gimana awal ceritanya, Rick, buat catering lu ini, Rick. Awalnya Karena kan gue tahu lu sebenarnya kan awalnya bukan orang yang suka nggak suka makanan, nggak suka masak. Gue nggak tahu sih, karena gue selama gue bergaul sama lu SMP kan lu doyan cuma racing doang. SMP jiwa gue jiwa balap, modif motor, taruhan sama Ya, judi itu balapan motor. ya, itu doang kerjaan lu deh. Zaman lu SMP maksudnya kayak gue kaget banget tuh lu bisa berbalik arah ke bikin bisnis makanan terus catering gitu loh. Tapi emang sebenarnya karena awalnya tuh karena gue tinggal di Bali kan. Oh, tinggal Teman-teman di gue kan Bali. orang-orang perhotelan semua kan. Heeh. Kayak si Dipa, Heeh. Arif, Heeh. kan orang-orang pariwisata, orang perhotelan, ya service industri lah, Ya. hospitality. Dan makanya gue kebawanya dari sana. Oh, lu tertarik tuh makanya lu bikin Jadi, catering. nah karena emang catering itu apa? Hospitality kan sebenarnya, Heeh. service, kita ngelayanin orang. Ya gue emang tertarik di sana sih sebenarnya dari dulu. I Cuman pas see, I see. SMP kan nggak ada tempat yang belum ada tempat lah untuk nyalurin minat gue kan dulu. Makanya sekarang pas lu ada wadah, makanya lu sering bikin. Terus lu bisa dari awal mulai itu gimana, Rick? Awal mulai tanpa dapur kalau punya catering tapi nggak punya dapur. Terus lu bikinnya di rumah bener-bener di rumah. Enggak, gue nggak masak, nggak ngapain, tapi gue punya catering. Oh, berarti Gue lu ngelayanin 1.000 orang tanpa punya dapur. terus lu kirim Bingung makannya nggak? gimana? Jadi gue kerja sama catering orang, pakai catering orang, gue Oh, kasih seragam wow. yang ngelayanin, kasih seragam, ambil margin sekian persen lah dari situ. Dari situ gue mulai bikin brand catering itu. Gila dong, berarti lu nggak punya tempat tapi lu bisa nyalurin usaha lu ke orang lain gitu. Berarti, wih, Jadi gokil. awal kayak gitu, nggak punya dapur karena modal bikin catering kan mahal banget kan. Satu Lumayan besar kompornya ya. bisa 50 juta, Iya, iya, oven iya. harganya bisa 200 juta. Gila, gila, gila. Terus berapa tahun nih lu Nah, ngelewatin fase itu bisa punya tempat sendiri akhirnya? fase itu gue namanya, sebutnya kalau orang Cina tuh namanya maklun ya, maklar catering, tahu kan? Iya, iya, iya. Itu setahun lah. Setahun jangan setahun lu tekunin tuh akhirnya lu bisa punya tempat setelah setahun itu. Setahun kumpulin, ada cash flow buat diputerin, Hmm. uangnya gue pakai buat bikin dapur. Wah, gokil. Terus dapur?
sama gini pisah? Maksudnya kayak kantor itu apa jadi satu? Dapur sama kantor jadi satu. Oh, dapur sama kantor jadi satu. Wow. Ukuran Oke. 200 meter square lah. Wih, mantap. Berarti dengan lu Lumayan. tahap setahun tuh lu bisa ngebalikin, bisa maksudnya dalam artian bisa nabung untuk bikin gini Rick ya, apa dapur sendiri, kantor office sendiri, dan lu punya karyawan. Iya, Wih, betul. go. Cuman ya di awal itu ada karyawan 2-3 orang sih Heeh. untuk megang penjualan sama operasional. Hmm. Tapi kan gini Jadi Rick. awalnya cuma bertiga aja. Oh, I see, I see. Tapi kan kendalanya nih biasa anak muda nih, anak muda lu kalau bisa bikin usaha, pasti kan kendalanya pasti cara pengelolaan keuangannya. Nah, lu kok bisa semaksimal itu dan sebagus itu bisa selama setahun bisa balikin akhirnya lu punya dapur dan punya usaha. Sebenarnya sih keuangan tuh simpel sih. Yang penting berapa yang keluar sama berapa yang masuk, jangan sampai defisit aja. Ya Itu gue aja. Iya, itu aja. karena nggak karena gue tahu Sambil kan. sambil jalan sambil jalan belajar keuangan. Oh, I see. Berarti lu bener-bener apa menghemat keuangan modal apa lu bener-bener hitung semua dong ya? Jadi sampai sekarang sih sebenarnya itu gue belum pernah ngambil keuntungan. Jadi gue gaji diri sendiri. I see, I Keuntungan see. belum pernah gue ambil. Berarti lu Jadi nggak. Ya. ngumpulin value dari perusahaan itu, ngumpulin modalnya. Oh, ya ya ya, gue paham, gue paham. Wah, gila banget sih. Itu gue bilang gila banget sih cara lu bisa berpikiran seperti itu. Karena kan lu dalam setahun bisa bikin dapur, terus lu punya perusahaan yang oke. Karena gue tahu, gue ngikutin juga kan perkembangannya. Karena catering lu nih lumayan cukup banyak orang make kan, gitu kan. Terus Iya. reviewnya juga oke-oke gitu dari gue lihat gitu loh. Ya bergerak pelan-pelan kok. Tapi Masih lumayan ya. belum bisa dibilang besar sih, masih banyak catering-catering lain yang lebih besar dan lebih Ya, lama umurnya, puluhan tahun. ya tapi kan lu catering baru bisa secepat itu sih gue bilang hebat sih. Apalagi lu udah martian Iya kan. follower juga Instagram lu, catering lu lumayan juga udah 15.000 kan. Berarti kan orang peminatnya oke Ya, juga lumayan. di catering lu gitu loh. Dari hal Karena itu. kalau catering itu sebenarnya yang susah nembusin trust orang itu, karena kan kalau catering sama restoran beda kan. Kalau restoran Iya. orang coba-coba. Heeh. Nah kalau catering orang udah sekali suka, dia susah pindahnya gitu. Oh iya ya, paham paham. Karena kan Kan udah itu yang kelihatan bagus, maka dia lebih hmm, suka ke kita gitu modelnya. penetrasi pasarnya agak susah. Ya Karena lu ya. harus benar-benar jadi orang terkaya dulu. Karena sekali orang bayar catering kan bisa ratusan juta. Ya Sekali ya. nikah keluar 200 juta. Nah Bener jadi bener. bikin trustnya itu yang agak susah. Bener 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 bener. Bener. Wih, gila sih, gokil gokil. Seru banget. Terus Jadi sekarang lawan nih, gue catering-catering udah puluhan tahun kalau. tapi kayak gitu kayak gini nggak sih, maksudnya kayak lu dapat klien nih, klien tuh bisa ngebandingin dengan catering lain gitu, maksudnya kayak kayak fan kayak modelnya kayak apa sih kalau misalnya sebutannya, kalau kita rebutan kayak tender gitu sih modelnya kayak gitu ya kalau misalnya catering juga. Kalau tender gitu gue nggak terlalu ikut sih. Gue kebanyakan catering pernikahan, Mm-mm. catering acara sosialita, acara meetings, ulang gatherings. ulang tahun kayak gitu juga ya. Iya, lebih ke social life catering. Jadi gue jarang main yang di tender-tender perusahaan itu karena isinya tikus semua. Wih, ini anti tikus nih, kalau ini Males. anti tikus nih, gue suka nih yang anti tikus gini nih. Terus terus Rick, Banyak lah kayak gitu orang dari pemerintahan tuh begitu semua, banyak kan isinya. benar-benar benar setuju sih karena ya lu tahu sendiri lah Indonesia dari dulu nggak bisa hilang lah dari tikus-tikus itu sampai Jadi kapanpun bukan pasti. adu Sampai bukan adu kualitas jadinya. bener, Adu jadi koneksi sama adu kuat berapa kotak. komisi. Iya bener, makanya susah sih kalau misalnya kita zaman sekarang kalau ngebahas tentang tikus-tikus kalau di Indonesia tuh. Dan bayarnya suka lama kok. Ya Entah benar, iya kementerian. ya, gue tahu kalau misalnya pembayaran gitu pasti lama karena kan kebetulan saudara gue di Bali itu punya punya apa kontraktor itu Hmm, dapat gini dari pemerintah dan sampai sekarang belum lunas Rick. ya begitulah, parah. Gila sih, maksudnya kayak alasannya banyak banget sih kalau pas ditagih padahal udah harusnya udah limitnya udah harus keluar tapi mereka nggak ngeluarin. Gue bilang gila banget sih Ya kalau udah. cuman kalau mereka ada yang order langsung, itu gue terima. Iya ya, Berapa benar ada sih perusahaan-perusahaan BUMN yang order langsung. Tapi benar itu benar. emang valid,
emang biasanya untuk acara direksinya biasanya. Oh ya, isi benar-benar. Setuju sih. Jadi emang market gue tuh lebih ke menengah ke atas. Berarti menengah ke atas orang-orang yang udah maksudnya udah pengen yang punya catering yang benar-benar udah siap gitu modelnya ya. Iya gitulah pokoknya untuk yang levelnya minimal manajer ke atas gitu market gue. Iya benar. Terus Rick, kalau misalnya sekarang nih kondisi kayak sekarang nih COVID kan, lu kan harus ngebanting setir antara lu offline ke online. Gue tahu sih karena kemarin lu kasih tahu gue tentang di marketplace, lu bilang ada toko lu, itu buat gue yang gue kaget karena reviewnya cepet banget kan dari gue liatin cepet banget perkembangannya itu. Lu gimana sih dari offline tuh bisa lu banting setir ke online dan bisa sepesat itu? Banting setirnya ya. Iya, gue bilang gila banget sih Dari otak catering lu dari main jualan banget sambal sih. ya. Iya, gue bilang otak lu main banget sih dari lu offline tiba-tiba emang berapa bulan kan dua bulan sampai 3 bulan kita mau ke 3 bulan Rick, udah nggak ada maksudnya kayak nggak boleh kita PSBB pembatasan lu nggak bisa bikin acara dan bener-bener kan pemasukan pasti down banget dong lu pasti harus gaji karyawan tapi lu sekarang bisa balikin ke online bikin kemasan yang oke lu bikin pokoknya gue bilang oh gokil sih toko lu di marketplace yang gue lihat tuh. Iya karena gue udah mikirin itu dari awal-awal corona muncul di Cina, gue dengar beritanya di awal, gue udah mikirin harus apa nih kalau dimasuk ke Indonesia. Gila, lu waktu itu udah mikir kayak gitu, Rick? Udah mikir, karena itu Wah. pasti akan masuk dan ternyata bener kan. Oh, otak lu emang otak bisnis berarti. Lu berarti udah Karena kalau itu nyiapin. masuk gue, Berarti lu kalau itu masuk gue pasti berdarah-darah perusahaan. iya benar. Lu kan kayak model kan Ya udah kan? nyiapin payung dulu kan sebelum lu Iya. hujan udah nyiapin buat gue yang wow, gila sih. Karena kan jauh-jauh hari lu udah nyiapin itu. Berarti kan lu udah punya planning yang benar-benar udah lu siapin berarti. Iya harus punya antisipasi kalau udah punya usaha, lo harus mikirnya nggak bisa mikir buat besok tapi mikirnya buat tahun depan, 3 tahun ke depan gitu. Iya benar. Karena kalau nggak gitu Iya. kita yang mati ya Rick kalau misalnya kita terlalu pikirannya nggak bisa jauh. Tapi ya dengan kondisi sekarang pun juga tetap nggak untung juga sih, kalau yang penting sih karyawan gue bisa gajian, itu aja yang penting. Oh gitu. Tapi dari transaksi online lo nih, dari online nih uh, dibandingkan, ya mungkin dibandingkan dengan offline, lu berdasarkan offline lah. Tapi kalau misalnya gue bilang awal lu terjun ke online, itu maksudnya income dan juga pemasukannya tuh apa lu oke gitu dalam dalam hal online ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya lu kembangin lu tekunin nih. Kalau misalnya dikembangin sih bisa banget sih ini, karena peminatnya emang banyak dan kita sering hampir tiap hari tuh habis stoknya yang kita buat. Setiap hari habis stok lu Rick. Tiap hari stok habis. Tuh gila lu. Jadi Gue salut sih. Gila lu, gila. karena sekarang orang udah mulai takut, pertama orang udah mulai takut beli makanan jadi. Iya benar. Makanya gue bikin bumbu instan yang orang bisa ngerasa aman lah karena dia masak lagi di rumah kan. Iya benar. Berat. Sehari Itu bisa keluar berapa Rick? sehari itu bisa 100 botol. 100 botol dalam sehari. Sehari. 100 botol, ada sambal, ada bumbu. Gila, gokil sih kalau satu sehari. Sehari Ya nggak 100. banyak sih masih. Tapi Kalau gue udah bilang level sambal Burudi gitu udah lebih dari itu sih. ya Karena kita masih pemula. lu salah dong. Lu nyamain sama yang level udah level tinggi. Lu levelnya setara dengan lu dong. Kalau lu level sebelum lu gue bilang gila dong. Dan lu dalam artian lu pindah ke marketplace-nya apa ke online ke marketplace dan lu dapat 100 botol sehari kan tuh gue bilang gila sih karena belum tentu orang pindah ke online bisa dapat transaksi barang itu lebih dari 100 itu jarang banget gitu loh. Ngebangunnya kan susah. Lu Ya bisa karena ngebangunnya cepet kayak gitu kan gue bilang gila banget. ya karena udah dipikirin jauh-jauh hari kok. Bikin matang-matang. Ya. Dan itu pun juga buatnya bukan yang asal bikin terus gue jual, cuman emang gue bikin yang misalnya sambal mbak yang Bali, tahu kan? Iya, tahu. Karena gue apa banget nih rasanya yang di Bali, jadi gue bikinnya benar-benar mirip gitu. Wow. Terus ada sambal matah juga, cuman sambalnya dibikin yang benar-benar yang
asli Balinya gitu. Iya benar. Nah gue juga ntar order lah. Gue lupa banget karena gue pengen order dari kemarin-kemarin kan, gue lupa banget. Padahal udah gue masukin ke gini ke keranjang tuh, cuman gue lupa. Ntar cobain Nah, lah kapan-kapan. iya karena gue saking sibuk, jadi kan gue lupa nih mau beli ke lu nya gitu. Nah, Makanya nanti gue coba gue review lah Rick, biar gue tahu nih. yoi. Ntar Karena kalau kangen Bali cobain sambal itu ya, sambal mbaknya. iya, gue maunya nyobain semua. Maksudnya kayak yang gue lihat dari marketplace lu kan apa menu-menunya kan kayak ada bumbu-bumbunya nih. Gue mau nyobain bumbunya semua, gue juga mau nyobain sambalnya semua. Ntar gue gampang lah. Ntar gue tinggal order aja. Yoi, Itu mah mantap. oke kok gini. Maksudnya kalau misalnya biar lebih kita kan biar tahu lebih bukan kegunaan sih. Masa rasa dari bumbu lu gimana kan gue pengen tahu gitu. Lu Harus terus cobain kau, harus cobain. benar-benar gue pasti nyobain. Terus sekarang nih Rick, kalau lu kan sudah udah offline bermasa, sekarang ada online. Nah sekarang kalau misalnya lu online nih, yang lu tantangan lu saat online nih apa sih gitu kan, orang pasti banyak banget nih, karena gue tahu banyak banget anak muda nih pengen coba bikin usaha, kebanyakan takut nggak mau mencoba gitu. Nah lu kan ke online nih pasti kan banyak banyak banget tantangan yang lu lewatin sebelum lu tahu corona ini bakal masuk Indonesia. Lu tantangan terberat lu saat lu membuat online nih apa sih Rick? Tantangan terberat yang ini buat ngebiasain staff dari yang biasanya mereka waiters ngelainin makanan Asik ngebalesin chatting. berubah jadi packing kemasan, terima order, jadi berubah total. Iya, masih ngebalesin chatting gitu ya. Ngalasin chat, Iya, pasti berubah banget pasti dong dari dia mereka harus ngelayan customer. berubah. Kan customernya hanya di online. Tantangan di situ Ya lo doang ya. bayangin lah dari waiters jadi jualan online kan beda jauh kan. Iya, benar. Waiters sama ngepek barang buat dikirim. Tapi omsetnya selama lu di online ini apakah oke atau enggak? Gue belum puas sih kalau gue ya. Belum puas. Tapi lu perkembangannya lu udah lihat pasti oke lah ya. Kalau perkembangannya secara grafik sih naik terus dari awal launching sampai sekarang, naik terus penjualannya. Wih, gokil. Gue karena lihat dari toko lu juga, dari temanya, dari gambarnya tuh bener-bener niat banget kan, dari hasil pun oke banget gitu loh. Karena kan banyak orang yang bikin toko yang asal-asalan, cuman lu kayak bener-bener kayak ngetata dari gambar, video, apa segala sesuatu lu bikin. Nah, Instagram lu juga bener-bener oke. Itu dari desain sampai foto gue semua yang ngerjain kok. Gila. Karena nggak ada budget untuk bayar fotografer, gue belajar bikin foto. Tapi gokil sih Rick, hasilnya luar biasa. Karena lu kan dari editing, dari segala sesuatu, ngambil gambar, ngambil apa, oke semua. Dan apalagi kemarin yang lu upload video tentang itu, yang masak daging itu, gue bilang gokil sih. Oke banget tuh video. Itu gue buat sendiri tuh kok. Iya benar. Dengan alat terbatas gitu. Bahkan gue bilang gokil banget nih Erik bisa bikin video oke banget nih gitu. Karena kan nggak, sebenarnya susah sih ngebikin, bukan susah, maksudnya dalam arti kita harus detail banget kan kalau nggak bikin konten kayak gitu. Cuman lu bener-bener kayak alat seadanya bisa sebagus itu, sedih itu, lu bilang gila banget sih Rick. Itu faktor terdesak juga sih kok. Ya karena nggak mau lah, kita kan harus berkreasi, karena kan kita disuruh di rumah doang, tapi ya kita nggak bisa ngandalin di rumah doang dengan berpangku tangan, tapi kan kita harus bikin kreativitas bisa kan. diem aja. Iya, harus berkreativitas kan. Tapi gokil sih Rick, gue bilang gokil banget sih lu bisa sampai segitunya ngembangin online lu. Itu video menurut lo gimana kal? Oke kal? Oke banget sih. Gue pas lu upload, gue liat, wih ini gokil banget ya ngambil gini video. Pas lu bilang ternyata pakai alat seadanya, gue bilang, wih gila, alat seadanya kayak gini bagusnya. Lu bayangkan kalau alatnya lengkap. Oh, kalau alat gue lengkap gue senang banget sih, gue bisa bikin yang benar-benar bagus sih. Iya, gue bilang itu bagus banget Rick, karena sebelum kayak gitu dong udah bagus banget. Gue bilang gila lu Rick, lu alat seadanya lu bisa kayak itu gitu. Yang kayak mic lo tuh kok gue nggak punya tuh begituan tuh, gue pengen punya. Gampang. Cuman gue repot gue pakai ini nih buat angle ini, gue lihat pakai ini. Itu nggak? Apa sih? Oh, I see. Iya mejanya tuh. Meja ini gue taruh di atas meja. Oh. Terus kamera gue taruh di atas.
Gila, berarti alat bener-bener alat seadanya lu pakai ya, Rik? Iya, alat seadanya nggak pakai mikrofon juga nggak pakai ngandelin mic dari kamera. Tapi gokil sih, gokil lu, gokil kalau misalnya dari hal yang seadanya dong lu bisa bikin segitu bagusnya, apalagi kalau misalnya lu lengkap. Lu ya, Ya itu untuk cut cost juga sih kok. iya Karena gue benar nggak sih. mungkin bayar videographer kan Iya zaman benar. kayak di waktu kayak sekarang. Ya benar sih. Cuman kan ya karena lu juga nganggur kan, Rick, pengen lu cuma balesin chatting, balesin gini, sama ngurusin anak lu, ngurusin istri lu. Jadi kan lu ada waktu bebas, mungkin ya lu bisa berkreasi di situ. Iya. Jadi Karena waktu luangnya gue pakai buat main games doang setengahnya lah. iya, sampai dua Nggak hari main Mobile Legends. iya, sampai 2 hari nggak mandi lu ya. 2 hari nggak mandi gue bikin video tuh. Gokil. Totalitas banget lu sampai 2 hari nggak mandi. Tapi kenapa nggak lu kembangin sekarang, Rick, mumpung lu di rumah, kenapa nggak lu kembangin catering lu ini ke platform lain, Rick? Dia artian kayak lu kan sekarang lu udah main di Instagram, kenapa lu nggak kembangin ke YouTube channel, mungkin lu kayak mulai ngebahas tentang catering lu, ngebahas tentang lu gimana catering lu, mungkin kayak oke sih, Rick. Karena kan dia lu punya profil, dalam artian lu punya punya Instagram juga, punya lu YouTube channel juga. YouTube personal atau YouTube perusahaan kok? Kalau YouTube YouTube-nya catering gue sih ada. YouTube personal, gini, YouTube apa namanya, perusahaan lu. YouTube Medina Catering sih udah ada. Oh udah Lu lu buka bikin. deh. Ada Medina Catering ada. Isinya video-video masak yang gue buat itu. Oh itu bagus sih, maksudnya dalam artian kalau misalnya lu kembangin ke situ kan, jadi kan profil toko apa, oh gini lu lebih bagus gitu loh, perusahaan lu kalau misalnya semua lengkap sih dari YouTube, dari Instagram, jadi kan orang lebih suka lihat, oh dari tampak videonya pun oke gitu, apalagi kalau misalnya dia join ngelayanin kita gitu sih, kalau misalnya pendapat gue ya, kalau misalnya lu bisa kembangin lagi gitu, itu bagus banget Ya sih. ntar YouTube-nya mesti gue seriusin juga sih YouTube-nya Medina. Sama Terus gue bikin itu personal kali ya. iya benar, itu personal boleh sih, lu jadi YouTuber gitu lah. Nggak, video masak aja, video masak. Iya bebas ya, Karena terus proses video masak tuh seru banget. iya benar, Itu seru, setuju. makanya gue bikin terus. Ini gue baru bikin lagi tadi ini. Ntar lu lihat Ya, deh di YouTube-nya Medina. siap-siap. Karena gue juga suka gitu, kalau masak pun juga suka. Karena kan juga gue dulu SMK pun gue di Tata Boga gitu loh. Itu tata boga kali ya, SMK 4 kali ya? Iya, SMK Negeri 4 gue dulu di Tata Boga. Ya, cuman karena dasarnya emang gue hobi kan, cuman nggak buat untuk apa? Ke bisnis gitu. Cuman ya suka banget dengan gitu, masak atau gimana gitu doang sih waktu gue sekolah gitu. Terus lu kuliah di mana sih kok? gue Terakhir? gue nggak kuliah, Rick. Gue cuman 3 bulan doang, 3 bulan masuk kuliah, besok gue kerja karena udah males. Gue terakhir tuh daftar kuliah Apa-apa. di Warma Dewa kalau salah yang di Bali itu ya. Nah, Di situ gue pun daftar nggak situ. apa-apa kok kuliah menurut gue nggak penting kok. Ya Karena bener. kuliahan gue nggak ada yang kepake kok. lulusan lulusan apa lu? Lulusan di UI ya lu? UI Sastra Inggris. Oh, UI ya, sastra Inggris lagi. Oh. Kepake sih, belajar bahasa Inggrisnya kepake. Cuman Iya. Terus tujuannya ya udahlah, jadi catering ya. bikinnya catering sama kerjaan nggak ada hubungan ya. Iya. Tapi ya bagus lah kalau bisa bahasa Inggrisnya kan lu bisa pakai untuk kalau misalnya dapet customernya tamu luar, tamu Iya. asing gitu kan. Kadang gue pakai buat copywriting di Instagram. Ya bener. Itu bagus sih kalau kayak gitu. Lu tinggal di daerah mana sih, Rick? Lebak Bulus, Lebak Bulus. Jaksel. Yeah. Kita udah berapa tahun ya nggak ketemu ya? Lama banget kayak nggak ketemu. Terakhir ketemu kapan sih kalau? Terakhir ketemu itu waktu kita ke itu, kemana ya lupa gue. Oh lu masih inget gak waktu zaman Bulu Es masih buka? Iya belum. Itu doang terakhir, Rick. Masih sekolah tuh, gue masih sekolah tuh. SMP ke Blue Eyes, aduh. Nggak habis pikir sih. Kelakuan gak jelas ya bang dulu. Sama Itu lama banget sih udah tuh.
Sekarang yang gitu-gitu ikut ormas lagi teman-teman kita. Gimana tuh, Rick? Ormas Iya. ya. Si si Mahendra kan juga begini dia. Ormas juga. Ya nggak apa-apa lah, yang penting mereka senang dan bahagia. Iya bener lah, yang penting baik-baik aja lah. Yang penting sehat. Yang penting sehat. Lama banget lu. Terakhir. Apa kabar? Kenapa? Dia apa kabar ya? Kangen gue sama tuh orang. Gue udah gak lama gak pernah ketemu dah. Siapa jual jarang banget. Coba kirimin zoom meetingnya. Kau, akhirnya kau. Masih ada nggak kontaknya? Gak punya, gue gak punya kontaknya. Gak ada kontaknya ya? Gak ada kontaknya, gue udah. Cuman doang gue punya kontaknya. Gue gak punya, gue gak punya. Juga gue nggak punya kontaknya. Udah less kontak sih gue sama teman-teman SMP. Cuman gue masih less kontak tuh sama teman-teman SMP tuh sama si masih gue komunikasi sama dia. Sisanya gue udah lost kontak sih, nggak begitu kontak jarang kontak lagi. Iya, jarang kontak lagi, udah lama banget sih. Udah beda pergaulan, Rick. Mereka maksudnya dalam artian ya udah beda kelas kalau menurut gue ya, karena kalau misalnya kita bergaul sama mereka maunya yang high gitu. Ada 1-2 orang lah gue tahu. Siapa? Ya ada lah, lu tahu lah, zaman kita kelas 3 waktu kelas 3B itu lu kan ada yang high tuh. Kan gaya udah high semua, Rick. Kalau lu nggak ngikutin mereka mah udah gak ada apanya lu. Yang mana sih? Ya cewek-cewek. Cewek-cewek Ya banyak lah. Gue nggak mau nyebutin nama. Ntar gue dituntut lagi nih. kan tinggal di-cut, Kal. Gak usah dimasukin, Kal. Tinggal di-tit aja ya. Yang tadi jadi masukin ya. Kayak itu harus dimasukin, Rick. Itu bagus tuh, Rick. Jangan kau. Bahaya kau. Ya pada SMP banget ya. Jangan dimasukin ya. Enggak. Tenang, aman, gue edit. Lu nama-namain kerjaan gue nih, ngedit omongan nih. Iya, cuman bagian dikit doang. Erik masih takut kalau Tahu sendiri bokap. Iyalah, gue tahu lah. Dan gue baru tahu, Rick. Gue baru tahu itu kayak tahun lalu apa tahun ini kayaknya. Kalau selama ini, maaf. Kalau selama ini yang dulu waktu zaman SMP kita ejek-ejekan nama orang tua. Gue ejek bokap lu. Dan ternyata bokap lu tuh motivator, Rick. Gue baru tahu, Rick. Gile. Gue malu banget, Rick. Gile, gue bilang, wah, selama ini gue sering ngejekin zaman SMP ngejekin orang tua, ternyata bapaknya Rick motivator, coy. Udah collab sama artis-artis papan atas lagi, aduh, bahaya nih. Tapi gue kaget sih, Rick. Gue bawa tuh kalau itu masa kayak bokap lu tuh, gue kaget banget sih. Karena kan selama ini kan kita kan nggak tahu sosok bokap lu kan selama SMP, karena kita kan sering lihat nyokap lu doang. Yang kita samperin kan selama di rumah lu kan nyokap lu doang selama ini nih. Ingat banget gue zaman waktu SMP ke rumah lu main gitu. Jemput mau sekolah itu sih. Iya, pagi-pagi naik sepeda. Erik lu badan lu masih gemuk dulu ya, Erik ya, masih gemuk banget dulu. Dijemput masih tidur. Nungguin ya, Eriknya masih mandi. Ya sih. Aduh, pokoknya zaman SMP tuh gokil sih. Sayangnya lo harus pindah sih, kelas 3 lu pindah ke Jakarta, ya udah. Hilang lah masa-masanya tuh. Cepet banget. Harapan Nusantara masih ada kan sekolahnya? Masih kan, udah ada TK, SMP, SD juga ada. Makin gede. Iya, makin gede. Makin gede sekolahnya.
Lu masih ingat kak guru kita yang mata duitan? Yang mana nih? Yang dulu sering Yang lu mana nih? ejek, ya sering lu ejek. Yang mana? Yang mana? Gue lupa nih. Yang tinggi, yang tinggi. Udah banyak soal sering gue aja. Yang Hah? tinggi, yang tinggi. Yang pakai kacamata, yang mata duitan. Yang mana sih? Ya, lu gimana sih? Yang tinggi. Gue gak mungkin nyebutin. Yang tinggi, Kepala Ri. sekolah. Bukan. Wah, gini, ketua komite apa gitu. Yang duit-duit Tinggi doang, kacamata. Ri. Kacamata, Belah tengah tinggi bukan? kacamata. Ah? Belah tengah bukan rambutnya? Bukan. Yang mesum tuh Depannya loh, B Ri. bukan? Yang mesum itu loh. Sebut nama aja, sebut nama, sebut nama. Yang S depannya yang S. Depannya S. Depannya S. Ah. Hah? Iya, Ngajar S. apaan dia? Dia gak pernah ngajar kan, dia komite bagian keuangan. Laki-laki. Namanya siapa sih? Lupa kal? Pak. Oh, Pak. Lu yang cabul itu, Rick, lu gimana sih? Kepala sekolah SMP 1 kan itu? Makanya kepala sekolah bukan. Ketua Masa sih ya? komite, mantan ya, mantan. Mantan capseknya SMP 1. Oh ya, I see. Ya itu yang mata duitan itu, Rick. Dikit-dikit duit, Pak. Dikit-dikit duit. Ya dia yang punya sekolahnya. Dikit-dikit perasaan duit doang nih guru mintanya gitu. Bukan guru sih, emang dia nggak ngajar apa-apa. Terus lu Dia yang masih ingat? punya sekolahnya kan? Lu masih ingat nggak? Dia Guru yang punya. Iya, gue tahu dia yang punya. Lu masih ingat nggak guru fisika? Waktu gempa lari duluan. Pak siapa namanya ya? Ya, lu pernah nyeletuk, Hah? abis itu dia nanya sama gue, apa dia, lu pernah nyeletuk kan ngejek dia, ngejek nama dia, terus dia nanya, siapa tadi yang manggil nama saya seperti itu? Nggak usah ingat lu. Yang mana yang kal? Siapa namanya kal? Yang punya lapangan golf luas itu loh, Rick. Lupa sih. Lupa. Yang mana sih? Lu kalau misalnya lu masuk yang fisika tuh, Rick, lu inget nggak waktu gempa dia lari duluan tuh? Gak inget. Aku gak pernah inget masa sekolah. Ya kayak gitu pas Guru Jakob guru tuh. yang Lu kan teriak gini pas guru yang pas inget. dia. Terus yang ngajar seni siapa namanya yang galak? Pak Ari ngajar matematika. Itu Pak Sas lu bilang jangan lupa gituin pas dia waktu masuk. Siapa tuh manggil gitu ya? Itu pada diam semua tuh. Bangke, masih inget tuh. Lagi lu Iya Bu. Wah tuh galak banget sih. iya, Tapi pacar. Iya. Kocak sih, kocak. Itu zaman gila sih. Iya dulu gue paling dibenci sama guru-guru tuh gue dari dulu kayaknya. Tetep dong lu dibenci kan, asupan gizi lu kan kuat di sekolah, Rick. Yang bisa nyumbang kipas itu cuma lu doang, Rick. Cuman gue dibenci banget ya sama guru-guru tuh. Iya. Entah kenapa. Semua kelas kepanasan, cuman kelas lu doang yang punya kipas. Zaman SMP lu pakai Erik lu. Kurang ajar lu zaman dulu tuh, jangan sering bolos aja sekolah. Lu emang gokil sih zaman dulu sih, zaman SMP lama banget ya udah tuh SMP. Makanya bener nih kata pepatah, nakal dulu baru sukses. Makanya kan lu kan udah ngelewatin tuh masa-masa nakal nih. Akhirnya kan lu sukses sekarang punya catering sendiri ya nggak? Amin. Banyak orang yang belum tahu nakal, udah sukses baru nakal. Itu keterlaluan sih. Udah bukan zamannya kita tuh, Rick. Ya nakal itu intinya nggak baik lah. Udah gak jadi ditiru. iya, udah jadi bapak gitu ya kalau ngomong. Karena anak gue kerjaannya bolos sekolah mulu gimana, pusing gue ntar. Nah, bapak ya dulu kayak gitu gimana dong? Zaman udah ngerokok, SMP udah ngerokok. Wih, gila banget sih zaman dulu. Itu di toilet sekolah dulu kalau. Iya. Dulu aku tiap istirahat, tiap jam kelas ke toilet belakang.
Itu zaman dulu kan, soalnya kelas kita kan di bawah, masih kelas 1 tuh kan. Itu Iya. masih kelas kita masih. Tapi yang pas baru dibangun tuh yang gedung baru Ya, ya. itu kelas 2 kita. Lu kelas dulu tapi sama gue kelas 2. Kelas 3 gue balik lagi gue Hmm. malu. Hmm. Itu masa-masa gokil sih zaman-zaman waktu SMP. Masa-masa gila. Sekarang malah sekolahnya udah besar lagi, udah gede banget tuh sekolah. Siapa yang kayak suka dulu kalau yang kayak suka banget dulu? Siapa? Siapa, Rick? Apa ya? Pani ya? Pani ya? Siapa? Fanny mah bukan kali. Dulu kan gue cuma 2 doang punya mantan di sekolah, Rick. Siapa aja kal? Si Chandra itu, Chandra Kucita, lu tau gak? Oh iya. Oh iya Chandra, Chandra. Chandra sama gue dulu. Terus yang terakhir kan gue Lama, SMP. lama ya sama Chandra ya? Lumayan sih. Yang lama tuh sama Rika itu dulu kan, Rika. Iya Rika. Rika itu kan 2 itu doang. Gue kan cowok baik-baik, Rick. Jauh brengsek lu kal. Pakai wah baik-baik lu bilang brengsek. Lu yang brengsek zaman-zaman dulu tuh. Zaman-zaman waktu kecil banget, kecil banget udah gila. Nggak ngerti lah, kecil-kecil udah pacaran. Lu ingat lah? Aku dulu gak pernah pacaran kal. Gue masih ingat pacar lu zaman dulu siapa gitu loh, lupa gue pokoknya. Gak Lu ada gimana kal. sih? Ada gue. Siapa aja lupa gue nama pacar lu, lupa banget gue nama pacar. Pokoknya ada waktu zaman dulu siapa gitu namanya. Sampai lu kasih boneka, gue tahu tuh Rick. Lu masa lupa zaman masa itu? Ya, tapi bukan anak HN. Iya, gue tahu anak luar, gue tahu bukan AN. Tapi lu punya pacar, lu kecil-kecil lah pacaran juga lu, lu sosok baik lu. Tapi nggak apa-apa, Lik, sebagai pengalaman. Besok kan kita tahu kalau punya anak, kalau nakal kita udah ngerti. Ya belajar. Belajar dari pengalaman lah, Belajar pacaran. belajar dari pengalaman. Gokil sih, udah berapa tahun tuh, lama banget sih kita terakhir. Gue di Jakarta aja ketemu lu ya udah susah banget, lu udah kayak artis papan atas. Gak Susahnya. gitu kal. Oh, udah iya makanya lu kan udah kalau Lu udah sibuk kerjaan. susah coy, kalau udah sibuk susah, sama-sama sibuk itu udah pada susah, udah pada beda, udah urusannya udah beda pasti udah. Iya Ntar udah banyak lah, urusan masing-masing. iya ntar lah kalau covid udah selesai baru kita atur jadwal, kita collab langsung kayak gue mau review perusahaan lu biar lebih oke nggak? Iya datang langsung ke dapur gue kal. Iya siap, gue sih niatnya kayak gitu sih, makanya kan sekarang gue udah ngebahas malu tentang sukses, sekarang udah kasih tahu gininya apa, lu ngebangunnya prosesnya gimana. Sekarang terakhir nih gue mau nanya sama lu Rick, tips-tipsnya nih caranya bagaimana orang bisa mencapai kesuksesan kayak lu nih yang mana lu udah capai dari nol nih. Gue tau lu bangunnya dari nol, lu nggak punya dapur, akhirnya lu punya dapur, terus lu sekarang punya marketplace yang oke punya tuh. Bagaimana lu ngasih tips-tips buat anak muda zaman sekarang nih, karena lu tahu kan anak muda zaman sekarang mah kebanyakan udah entah kemana pergaulannya, banyak kan narkoba, makanya jangan sampai kena narkoba. Gue mau tahu nih tips dari lu bagaimana nih dari pengusaha muda kita Erik, gimana caranya untuk bisa sukses ke depannya Erik? Tapi sih menurut gue kalau sukses kan definisi orang beda-beda ya. Iya benar. Menurut gue sendiri pun belum merasa sukses karena masih banyak target yang belum gue capai. Iya benar. Cuman sebenarnya sih yang penting tuh konsistensi aja, konsistensi apa yang mau lo lakuin, lo seriusin di situ. Iya benar. Jangan pindah-pindah. Jangan. Nah itu jalan yang bakal bisa ngebantu untuk mencapai target gitu. Karena sukses itu sebenarnya kan definisi dasarnya kan bisa mencapai target kan. Iya benar. Nah yang penting berarti lo harus punya konsistensi, harus punya niat, harus punya kemauan, dan harus nyari jalan apapun yang penting halal ya. Iya Jalannya. benar. Gitu sih. Itu sih yang Kalau lo nggak punya konsistensi, nggak punya kemauan, ya balik lagi kalau diri lo sendiri. Kalau iya, udah ngerasa benar. sukses di posisi tersebut dan lo seneng, nggak masalah gitu kan. Iya benar sih, setuju sih kalau misalnya kayak gitu Rick. Karena kan Yang kita kan penting lo seneng dengan yang lo lakuin, itu aja yang penting. iya setuju, itu sih yang paling penting karena kita nggak bisa Sampai maksa. ngeliat orang, jangan sampai ngeliat orang kok dia sukses, diri lo enggak. Tapi lihat dulu posisi lo sekarang di mana, dan yang mau lo capai itu apa sih sebenarnya. Mungkin lakuin dulu aja, jadi jangan lihat orang lain duluan gitu.
fokusnya ya apa yang di depan lo. Benar-benar setuju sih. Kanan. Ya benar-benar setuju sih. Gue setuju banget sih sama apa yang lo omong itu, karena kan banyak orang yang lebih ngelihat karena mereka tuh ngelihat sosoknya tuh yang udah tinggi, Rick, gitu kebanyakannya. Harusnya kan kita ngeliat Banyak kan ngeliat yang di YouTube yang pamer isi saldo rekening, nah ya yang gitu-gitu ya. pamer mobil, itu sampah nggak usah ditonton Ya lah. bener lah, yang bansos di Gitu. videoin kayak gitu ya, itu video sampah sih menurut gue. Iya, yang gitu lah yang nggak, sebenarnya itu tuh bukan kesuksesan tuh sebenarnya kan. Iya benar. Mungkin dia ngelakuin itu buat dia achieve targetnya dia, Iya buat benar sih. viewers kan targetnya Iya dia. benar-benar setuju banget sih, karena kan orang Jadi jangan kemakan sama omongan orang yang buat dia achieve untuk kesuksesan dia sendiri gitu. iya benar-benar setuju sih, Rick. Itu karena kan banyak banget orang yang melihatnya, apalagi YouTube ya, banyak banget anak muda sekarang tuh kayak nargetin, oh gue pengen jadi YouTuber nih, sampai mereka bela-belain selesai kerja fokus ke YouTube. Dan sebenarnya, Rick, YouTube itu nggak seperti yang kita bayangin loh. Maksudnya kayak penghasilannya apa, nggak mungkin nggak sebesar mereka pikirin. Mungkin kalau di luar negeri ya, karena CTO-nya kan lebih besar, maksudnya kayak hasilnya lebih besar. Cuman kalau di Indonesia tuh CPM kita tuh masih kecil banget gitu loh. Karena kan youtuber di sini kan masih subscribernya apa viewsnya tuh masih belum sebesar luar gitu. Makanya pembayaran kita masih kecil sebenarnya. Makanya sebenarnya YouTube pun itu nggak sebesar kita bayangin bisa ngasilin ber-MM tuh enggak. Cuman kenapa bisa dapat hasil lebih, karena kan dari sponsor, dari endorsan kayak gitu-gitu doang sih sebenarnya yang ngebantu kita gitu doang. Betul. Karena kan orang udah mikirnya, oh YouTuber dia banyak duitnya. Sebenarnya kalau mereka tahu telaah lebih dalam lagi, sebenarnya nggak seperti mereka bayangin. Karena kan kayak lu tau lah, bikin YouTube tuh kan kayak ngebangun perusahaan, nggak segampang kita bayangin, oh dari nol langsung bisa besar gitu. Masa nggak mungkin gitu kan, tetap aja kita harus konsisten ngebangunnya pelan-pelan biar biar lama-lama besar gitu loh. Sama kayak bikin bisnis lah. Yang penting targetnya jangan hanya materi aja. Iya bener, kayak gue nggak nguber duit sih sebenarnya di sini, cuman emang bener-bener gue nyalurin hobi gue ngomong, nyalurin gue emang pengen ke entertain ya. Ketimbang gue susah-susah harus casting sana casting sini, kenapa gue nggak platform gue sendiri, dan ya orang mau nonton kayak apa, kayak yang penting kita kan udah ngelakuin apa yang kita bisa, sisanya kan Tuhan yang ngasih jalan gitu aja sih kalau menurut gue ya. Yoi. Betul. Benar, itu sih. Aduh, thank you banget nih, Rick. Gue senang banget nih bisa ngobrol bareng lu, bisa ketemu lagi nih meskipun lewat virtual gini. Cuman lama banget, lama banget. Di Bali kita masih sepedaan bareng sih kalau di Bali kalau Flex. Kenangan indah sih ya. Masih sepedaan sih keliling Bali. Kenangan indah, next lah kapan-kapan kalau misalnya ada waktu kita ketemu, kita sering-sering lagi nih biar kita lebih Siap. ke tempat lu kan lebih enak, jadi kan gue bisa nge-review perusahaan lu, kan orang pengen ngeliat nih catering lu, apa sih namanya, Medina Catering kan. Medina Catering. Yes, Medina Catering nih dari nol bisa jadi besar gitu. Nanti gue juga bakal kasih linknya Medina Catering, Instagramnya, YouTube-nya di deskripsi gue. Jadi kan orang bisa ngeliat Medina Catering itu apa. Dan juga kontak lu mungkin gue bisa kasih, mungkin orang mau next, mungkin ke depannya mau ada event-event kan bisa kontak lu langsung gitu. Karena gue tahu lu kayak kan pekerja keras, pasti lu ngelayanin customer pakai hati, ya kan? Harus. Mantap. Customer nomor 1. Lagi sekarang udah berkeluarga, tanggung jawab makin gede ya, Rick. Tanggung jawabnya gede banget. Ngurus anak, punya istri, ruang dapur, banyak. Ngurus perusahaan. Perusahaan itu kan isinya keluarga, dari karyawan juga yang mesti harus kita tanggung juga. Iya benar, kita harus fair, kita harus baik sama segala sesuatunya. Oke lah, thank you banget nih, Rick, lu udah luangin waktu sama gue hari ini. Gue bisa sharing sama lu, bisa cerita. Yes, semoga sukses terus YouTube-nya. Benar, amin. Semoga konten ini bisa berbobot. Bisa ngasih dampak positif. Meskipun ada yang nggak penting sih dalam talk show ini, cuman ya semoga bisa jadi positif buat teman-teman. Jadi teman-teman kan bisa lihat kalau misalnya nggak ada yang nggak mungkin, kalau misalnya kita mau berusaha kerja keras pasti kita ada jalannya untuk sukses gitu. Buktinya kayak dulu kita nakal, akhirnya sekarang kan kita bisa buktiin kenakalan kita tuh menjadi buah, yaitu hasilnya yaitu kita bisa kerja keras sukses gitu bareng-bareng gitu. Tadi gue tahu dulu lah masih zaman-zaman SMP nakalnya gimana, lu juga tahu gue gimana.
Alim gue kal. Gue paling alim di SMP. Yang rajin belajar. Ya pokoknya banyak banget. Tapi gue salut, kalian lu nakal di zaman SMP, otak lu masih masih pinter, Rick. Masih mau belajar. Kalau gue enggak, udah gue males, nakal. Tapi setidaknya gue mau berusaha, nilai gue nggak jelek-jelek banget lah waktu zaman SMP. Setidaknya gue berusaha. Minimal gue masuk 10 besar udah oke lah. Kalau lu kan ranking 1, 2, 3 lu pasti dapet. Gak pernah gue dapet. Ya lu dapet, Thank you. tapi kan nggak ranking 1, 2, 3 umum. Lu dapetnya kan ini kelas. Kalau umum lu pernah dapat, kalau kelas lu pasti selalu dapat antara 5 besar pasti masuk. Gue tahu. Gue mah memperhatikan banget, Rick. Gue mah lu teman gue waktu zaman dulu, bangke. Masa gue lupa. Itu awal sekolah doang tuh SMP kelas 1 pas masih rajin. Kelas 2 kelas 3 mah hancur. Apalagi udah ke Jakarta lebih hancur ya. Enggak, Jakarta gue makin alim. Gue percaya, Rick, percaya gue sama lu. Oke lah, Rick. Gue juga pindah-pindah. Oh, sama lu pindah-pindah di Jakarta? Jarang masuk juga. Iya itu, benar kan? Benar, emang. Kalau di Jakarta lu udah jangan tanya, lu makin nakal udah pasti. Karena gue emang males banget sekolah sebenarnya. Tapi lu kuliah bisa lulus, lu hebat sih, Rick. Wah, itu kuliah perjuangan banget sih gue bikin. Skripsi. Kuliah tuh benar-benar perjuangan. 5 tahun tuh gue dapat baru lulus 5 tahun. Biasanya teman-teman gue 3,5 tahun udah lulus. Gue sendiri 5 tahun. Gila. Tapi nggak apa-apa lah, sekarang kan lu udah perjuangan. Iya, tapi lu belajar dari pengalaman hidup lu kan, dapat itu kan, sekarang lu udah dapetin hasil sekarang nih. Luar biasa, punya perusahaan, punya keluarga yang diberkatin juga. Dan semoga kedepannya makin sukses lu nya, perusahaan lu juga semakin besar. Makin orang makin suka sama catering lu kan, makin luar biasa ntar. Amin. Siap. Thank you, Rick. Kalau gitu udah malam juga nih, gak enak gue nganggu lu nih. Lu lagi sibuk pasti. Santai. Kita lanjut nanti kalau misalnya covid udah selesai, gue ke tempat lu, gue review dapur lu, perusahaan lu, biar lebih enak ya nggak? Iya, wajib ditunggu tuh. Lu harus ke dapur gue kapan-kapan ambil makan. Ya siap, pastilah, gampang kalau gitu. Thank you, Rick. Thank you banget nih udah ngeluangin waktu. Sambil fellowship juga. Sudah lama nih nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu di visual cuma. Tapi next kita ketemu langsung. Thank you ya, Rick. Thanks to Zoom meeting ya. Iya, siap. Thank you ya, Rick. Thank you. God bless, Rick. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.